Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku di dalam Kristus. Bagaimana kabarnya? Semuanya ada sukacita, semuanya sehat. Oh, puji Tuhan. Kita satu dalam doa untuk menerima renungan pagi. Tuhan, betapa baiknya Engkau. Karena itu kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Kini kami mau membuka hati, pikiran, dan telinga kami untuk menerima surga, yaitu suara gembala lewat renungan di pagi ini. Berfirmanlah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu acuh tak acuh. Sefanya pasal 2 ayat yang pertama berbunyi demikian. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Saudaraku, di hari-hari akhir ini, Roh Tuhan melawat umatnya secara luar biasa. Kegerakan rohani terjadi di mana-mana, dan kuasa mujizatnya dinyatakan atas gereja Tuhan. Sungguh, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel benar-benar tergenapi saat sekarang ini. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Yoel 2 ayat 28 dan 29. Nah saudara, kini banyak anak muda dipakai Tuhan dengan dahsyat, juga para hamba Tuhan dipenuhi dengan karunia dan kuasa kesembuhan, sehingga banyak jiwa mengalami pemulihan dan dimenangkan bagi Tuhan Yesus Kristus. Di sisi lain, tidak sedikit orang Kristen malah mengalami kelesuan rohani, juga mengalami ketidakacuan terhadap perkara-perkara rohani. Ini yang dinamakan krisis iman. Malas membangun hubungan dan enggan berkomitmen dengan Tuhan, melalaikan jam-jam doa dan tidak peduli lagi terhadap orang lain. Mereka sudah merasa puas dengan duduk di bangku gereja setiap minggu, mendengarkan firman dan menerima berkat-berkat dari Tuhan tanpa mempraktekkan apa yang telah mereka terima dan pelajari. Ada juga orang Kristen yang kini tidak lagi disiplin dan membiarkan hati serta pikirannya dipenuhi oleh keinginan duniawi, pikiran negatif, kekhawatiran, kebencian, kepahitan, dan semua hal yang membawa mereka semakin jauh dari Tuhan. Bila kita tidak segera sadar dan bangkit, bagaimana mungkin kita akan mampu berjuang melawan serangan iblis yang kian merajalela, saudara? Firman Tuhan mengingatkan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Nah saudara, hanya laskar-laskar Kristuslah yang punya disiplin tinggi, dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kuduslah yang mampu bertahan dan menang dalam peperangan iman tersebut. Maka dari itu Zefanya mengingatkan kita, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu dari kemurkaan Tuhan, carilah Tuhan mulai saat ini. Sefanya 2 ayat 2 dan 3. Akhirnya saya tutup dengan kalimat ini, saudara, jangan lagi acuh, pergunakanlah kesempatan yang ada untuk mencari Tuhan. Amin. Kita satu di dalam doa. Ampunilah kami Tuhan, kalau kami mempunyai sifat acuh tak acuh, khususnya terhadap perkara-perkara rohani. Kami sudah mungkin merasa bosan, tiap kali mesti doa, tiap kali mesti baca Alkitab, tiap kali mesti ke gereja, tiap kali mesti melayani. Oh, kadang-kadang kami merasa acuh tak acuh,
kami menomorduakan semuanya itu dan menomorsatukan kehendak daging kami. Ini kami akui di hadapan-Mu dengan kerendahan hati kami. Mohon ampun kepada Tuhan. Sekali lagi Tuhan, ampunilah kami. Lewat renungan pagi ini, Engkau sudah memberikan kami nasihat. Supaya kami tidak lagi acuh tak acuh. Tetapi kami betul-betul mempunyai semangat yang menggebu-gebu. Khususnya dalam perkara-perkara rohani. Sehingga hal membaca Alkitab, berdoa, melayani, beribadah, memberitakan Injil, itu membara di dalam hati ini. Sehingga kami dengan semangat melakukan segala perkara dengan penuh ketekunan, demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sehingga banyak jiwa yang kami bawa ke dalam pintu gereja, dan akhirnya menjadi anak Tuhan yang percaya kepada Engkau, menjadi murid Tuhan yang setia. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, pekerjaan kami, bisnis kami, keluarga kami, anak-anak kami semuanya. Tuhan jaga, lindungi, pelihara, dan berkati kami. Inilah doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Nah, saudaraku, selamat pagi, sampai berjumpa esok hari, dan tetap semangat.